Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak Soli dan Solihah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik kakak, hari ini kita belajarnya yaitu tematiknya tentang IPA. Sebelum kita mulai pelajaran, hari ini kita mulai dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita belajar IPA-nya tentang bunyi. Kakak-kakak pernah dengar bunyi? Ya, bunyi itu diantaranya kita pernah dengar nih, bunyi anak bayi, bunyi suara burung, bunyi kereta lewat, itu termasuk contoh bunyi. Bunyi adalah energi yang dapat kita dengar. Jadi tadi ada beberapa contoh yang sudah disebutkan. Contohnya kayak seperti bunyi burung tadi, bunyi anak kecil tadi, bunyi suara kereta. Itu adalah salah satu atau beberapa contoh tinggi. Ada yang bunyinya tinggi, ada yang bunyinya rendah. Jadi tinggi, rendah, atau kuat lemahnya bunyi itu tergantung tiga. Yang pertama yaitu frekuensi, yang kedua amplitudo, yang ketiga resonansi. Ya. Oke, baik. Sekarang Bu Arti akan menjelaskan yang pertama yaitu apa sih frekuensi itu. Frekuensi adalah banyaknya getaran per detik. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, infrasonik. Jadi, infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 getaran per detik. Contohnya yaitu hewan yang mampu mendengarkan bunyi infrasonik itu adalah jangkrik dan anjing. Yang kedua adalah audiosonik. Jadi, yang dimaksud dengan audiosonik adalah bunyi yang dapat didengar manusia. Bunyi ini memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Jadi, audiosonik ini selain didengar manusia, juga hewan juga bisa. Contohnya seperti anjing, jangkrik, kelelawar, dan lumba-lumba. Yang ketiga adalah ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensinya di atas 20.000 getaran per detik. Contohnya kelelawar mencari mangsa dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Baik, selanjutnya yang B. B adalah amplitudo. Amplitudo adalah simpangan getar. Jadi contohnya adalah pesawat lepas landas yang menimbulkan bunyi yang sangat kuat. Jadi kakak-kakak kalau yang sudah naik pesawat, saat pesawat itu mau lepas landas, kalian pernah dengar tidak? Itu suaranya atau bunyinya kan sangat keras, sangat kuat. Itu disebut dengan amplitudo. Jadi perbedaan antara frekuensi dan amplitudo adalah frekuensi itu adalah tinggi rendahnya bunyi, sedangkan amplitudo itu adalah lemah kuatnya bunyi. Itu perbedaannya. Paham? Kalau sudah paham kakak-kakak, kita lanjut yang bagian C. Ya, bagian C.
Bagian C yang kita akan pelajarin yaitu resonansi. Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda akibat pengaruh getaran benda lain yang memiliki frekuensi yang sama. Contohnya yaitu kentongan. Ketika kakak lagi bermain kentongan, itu bunyinya akan bergetar. Itu disebut dengan resonansi. Ada beberapa alat musik yang menggunakan resonansi untuk menghasilkan bunyi yang sangat kuat atau keras. Ya, selain bermanfaat, resonansi juga dapat menyebabkan kerugian. Contohnya, bunyi ledakan bom dapat memecahkan kaca, walaupun tidak terkena ledakan secara langsung. Yang kedua, getaran kereta api secara terus-menerus dapat merusak bangunan. Berbagai bunyi yang kamu dengar dihasilkan oleh benda yang bergetar. Benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Ketika benda bergetar, getaran tersebut akan menggetarkan udara di sekitarnya. Jadi, getaran udara akan sampai ke telinga sehingga kita dapat mendengarnya. Sumber bunyi, beberapa contoh sumber bunyi adalah pita suara manusia. Yang pertama, yang kedua yaitu garpu tala, yang ketiga yaitu alat musik. Satu, pita suara manusia itu adalah suara manusia itu berasal dari pita suara yang bergetar. Di sekeliling pita suara terdapat otot yang menggerakkan pita suara dan mengatur tinggi rendahnya suara. Jika pita suaranya menyempit, maka dihasilkan suara tinggi. Sebaliknya, jika pita suaranya melebar, maka dihasilkan suaranya rendah. Yang nomor 2, garpu tala. Garpu tala merupakan sepotong baja yang memiliki cabang sejajar dengan ukuran yang sama. Garpu tala dapat menghasilkan bunyi. Caranya, ketukan garpu tala ke sebuah benda keras. Maka garpu tala akan bergetar dan mengeluarkan bunyi. Yang ketiga adalah alat musik. Ya, alat musik adalah contohnya yaitu suara gitar. Jadi suara gitar berasal dari getaran senar. Dan jadi gitar itu kan ada senarnya, Kak. Jadi kalau kita petik itu akan bergetar sehingga menimbulkan suara atau bunyi. Yang kedua yaitu seruling. Ya, Kakak pernah kan bermain seruling? Ya, itu berasal dari udara di dalam seruling yang bergetar karena ditiup. Itu contohnya. Baik. Selanjutnya, bunyi itu adalah merambat. Bunyi dapat merambat itu melalui 3. Yang pertama yaitu melalui udara. Yang kedua itu melalui benda padat. Yang ketiga itu melalui benda cair. Contohnya, yang melalui udara itu contohnya adalah suara burung. Yang kedua itu adalah suara TV. Yang ketiga yaitu suara orang lain yang dapat kita dengar. Selanjutnya yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Contohnya kaleng, pagar, besi, dan batu. Yang ketiga adalah bunyi merambat melalui benda cair. Contohnya lumba-lumba yang sedang berenang di air. Jadi mengeluarkan bunyi atau suara. Demikianlah materi hari ini, semoga dapat bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil
Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak-kakak semuanya, tadi kalian sudah mendengarkan atau menyaksikan video materi IPA. Untuk selanjutnya, kakak-kakak semua, kalian kerjakan tugas di bawah ini ya. Tugasnya kalian buat tabel sesuai petunjuknya. Di situ kalian disuruh membuat atau mencari beberapa nama benda dan cara menghasilkan bunyinya. Contohnya yaitu nomor 1, contohnya bendanya gitar, itu cara menghasilkan bunyi itu dengan cara dipetik. Ya, paham? Kalau sudah paham, jangan lupa nanti setelah kalian mengerjakan difoto tugasnya, kemudian kalian kirim ke wali kelas masing-masing. Baik, hanya itu saja. Selamat mengerjakan.